Selamat datang di channel para Real Man. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa 2 hari kemarin ada tamu besar yang datang ke Indonesia, yaitu Presiden Turki sekaligus bos besar PT Bayraktar Maju Jaya Abadi. Ya, karena channel ini membahas dunia militer, maka tentunya pembahasan kali ini bukan dari aspek politik, tapi aspek militer yang terjadi ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Erdogan. Bertempat di Istana Bogor pada Rabu 12 Februari 2025 telah dilakukan penandatanganan MOU Joint Venture alias patungan untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia, yang artinya akan ada pembelian drone oleh Indonesia dari Turki dalam jumlah yang signifikan untuk kebutuhan TNI. MOU ini melibatkan perusahaan swasta Indonesia yaitu Republic Core dan induk perusahaan drone Turki yaitu Baykar Makina. Tujuan utama joint venture ini adalah untuk membangun fasilitas manufaktur drone di Indonesia yang akan memungkinkan produksi lokal dari 2 jenis drone utama dalam MOU, yaitu Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci. Kesepakatan ini dikabarkan mencakup pembelian 60 unit drone Bayraktar TB3 dan 9 unit drone Bayraktar Akinci. Proyek ini tidak hanya melibatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari Turki ke Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang kerjasama yang lebih luas dalam bidang penelitian dan pengembangan pertahanan. Dengan adanya fasilitas manufaktur lokal, Indonesia diharapkan dapat mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam hal teknologi militer, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mempercepat proses modernisasi militer. Selain itu, joint venture ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memajukan industri teknologi dalam negeri, dan mendukung ekonomi lokal melalui produksi dan pemeliharaan drone. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam sektor pertahanan. Berdasarkan informasi dari media-media lokal dan juga internasional, langkah ini adalah bagian dari serangkaian kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Erdogan, yang menegaskan bahwa kerjasama ini tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya. Dengan adanya joint venture ini, Indonesia berpotensi menjadi hub produksi drone di kawasan Pasifik yang akan membawa manfaat strategis dan ekonomi dalam jangka panjang. Sekilas mengenai TB3. TB3 merupakan versi laut dari TB2. Bayraktar TB3 secara khusus dirancang untuk lepas landas dan mendarat pendek dari kapal-kapal dengan keterbatasan ruang, seperti kapal induk drone masa depan Turki, yaitu TCG Anadolu. Sebagai catatan, dek penerbangan pada TCG Anadolu memiliki panjang sekitar 231 meter. Bisa jadi, pengadaan Bayraktar TB3 akan terkait dengan rencana TNI AL untuk mengoperasikan kapal induk di masa depan. Dengan panjang sekitar 8,35 meter dan lebar sayap 14 meter, Bayraktar TB3 direkayasa untuk beroperasi dalam berbagai kondisi iklim, termasuk lingkungan maritim yang keras. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 1.450 kg, yang memungkinkannya untuk membawa berbagai persenjataan. TB3 didukung oleh mesin yang diproduksi oleh TEI, yang paling umum adalah model PD170, yang memberikan kinerja optimal untuk misi yang diperpanjang dengan konsumsi bahan bakar yang rendah. Mesin tersebut mendukung kecepatan jelajah 130-150 km per jam dan kecepatan tinggi melebihi 200 km per jam, sambil memastikan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Bayraktar TB3 dilengkapi dengan avionik dan teknologi sensor yang canggih. Sistem pengawasan utamanya mencakup sensor elektrooptik inframerah dengan resolusi tinggi, pengintaian jarak laser, dan penunjuk arah. Di antara modul yang paling umum digunakan adalah sistem Aselsan Catch, yang menyediakan identifikasi target yang akurat dalam jarak jauh, bahkan dalam kondisi yang buruk. Kapasitas muatan TB3 mencapai hingga 280 kg, yang mengakomodasi integrasi amunisi berpemandu presisi seperti MAML dan MAMC yang dikembangkan oleh Roketsan. Amunisi berpemandu laser ini telah terbukti dalam skenario pertempuran nyata dan sangat efektif terhadap target berlapis baja dan juga benteng pertahanan. TB3 juga dapat menggunakan amunisi jarak jauh, termasuk desain terbaru seperti Ghost Gun dan juga rudal jelajah mini yang memperluas jangkauan operasional dan kemampuan serangnya.
Kemudian, sekilas mengenai Bayraktar Akinci. Akinci alias Raider dalam bahasa Inggris adalah drone dengan kualifikasi HALE atau High Altitude Long Endurance. Drone ini dapat melakukan serangan udara ke darat dan juga udara ke udara. Akinci memiliki panjang 12,2 meter, tinggi 4,1 meter, dan memiliki lebar bentang sayap 20 meter. Berat lepas landasnya adalah 5.500 kg dengan muatan maksimum 1.350 kg dan dapat terbang pada ketinggian 40.000 kaki, itu sekitar 12.192 meter. Drone ini dilengkapi dengan sensor elektro-optik inframerah atau laser designation, radar multimode active electronically scanned array, dan sistem signal intelligence atau SIGINT. Drone Akinci mengumpulkan dan memproses data dari sensor dan kamera onboard menggunakan fitur kecerdasan buatan. Pilihan persenjataan yang disiapkan untuk Akinci seperti rudal MAML, MAMC, Javelin, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, bom MK81, MK82, MK83 yang dilengkapi dengan Smart Bomb Precision Guidance Kit dari seri HGK, Timer 82, Gokdogan Misil, Bozdogan Misil, dan SOMA. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit berita militer yang terjadi ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Erdogan Turki. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah TB3 dan Akinci cocok untuk Indonesia? Berikan komentar Anda.